Jangankan untuk membangun sistem pertanian yang baik, membangun petani saja pemerintah nggak bisa. Lantas untuk apa gunanya ada pemerintah? Kata Kohar Suwandi dibalas sama Gung Skris. Mau ngubah negara ini jadi resort yang cuma dibuat untuk melayani mereka. Baliklah lagi dengan masalah tuh petani singkong yang dekat Lampung yang harganya turun sampai Rp1.000 tuh, Aku baru tahu juga kalau Kak sana tuh harga singkong di bawah 1.000. Itu karena ada impor dari luar negeri, impor tepung tapioka. Makanya komoditas pertanian singkong tuh harganya jadi turun. Tapi pemerintah tahu nggak kalau ada impor besar-besaran tepung tapioka dari luar? Ya pemerintah tahu lah, pemerintah nih semuanya tahu, Jadi macam mana nasib petani singkong di Lampung nih? Welcome to salurane Mbak Yuseng Asli. Monggo rek. Harga singkong di Indonesia belakangan ini jatuh di bawah harga Rp1.000 per kilogram. Padahal merujuk standar kesepakati dalam surat keputusan bersama antar petani dan produsen tapioka, nominalnya semestinya Rp1.400 per kilogram. Para petani menduga ada praktik impor yang berkontribusi pada jatuhnya harga singkong lokal. Pemerintah juga dinilai belum pernah membuat aturan yang bisa melindungi petani singkong. Ketua Umum Perkumpulan Ubi Kayu PPUKI Lampung, Dasrul Aswin menyebut pemerintah belum memasukkan singkong sebagai komoditas prioritas nasional. Singkong menurutnya tidak diperlukan oleh pemerintah seperti komoditas lain seperti padi, jagung, dan kedelai. Kami petani singkong selalu jadi anak tiri, kata Dasrul. Pernyataan Amran soal perusahaan yang ia sebut zalim merujuk pada unjuk rasa berbagai kelompok petani singkong di kantor Gubernur Lampung pertengahan Januari 2025 lalu. Mereka protes karena harus menjual singkong dengan harga rendah kepada produsen tepung tapioka. Apa penyebab jatuhnya harga singkong? Baca di BBC Indonesia. Kalau di Malaysia nih sekarang lagi banyak unjuk rasa tentang petani sawah, atau petani padi. Iya, kemarin Perdana Menteri Malaysia Dato' Anwar Ibrahim dah cakap juga waktu Prabowo datang ke Malaysia, itu unjuk rasa pesawah di Malaysia tidak akan mengganggu Presiden Indonesia berkunjung. Padahal di Indonesia tuh lagi heboh atau lagi marak unjuk rasa tentang petani singkong yang harganya murah. Tapi harga singkong di bawah 1.000 itu kan adanya di Lampung kan, Mbak Yu? Soalnya di Tanjung Pinang nih 5.000 1 kilo singkong. Karena kalau di Lampung tuh ada komoditasnya, komoditas tepung tapioka. Oh, maksud kau nih di Lampung ada industri tapioka gitu. Kalau di Tanjung Pinang tuh ubi atau singkong tuh hanya dipakai untuk makan-makan biasa aja, untuk gorengan, untuk keripik-keripik, macam gitu aja. Berarti kita nih di Tanjung Pinang tidak ada pabrik tapioka macam di Lampung lah ya, Mbak Yu? Walaupun Tanjung Pinang nih tak ada pabrik tapioka, tapi petani singkong nih di Tanjung Pinang banyak. Sama petani jagung sama petani cabai, Mbak Yu. Di Tanjung Pinang juga banyak. Tapi itulah, untuk mencukupi yang untuk di Tanjung Pinang sendiri aja masih belum cukup. Jadi Tanjung Pinang juga butuh impor lagi. Karena di Tanjung Pinang nih semuanya pada konsumtif, tak ada banyak tuh kebun-kebun untuk pertanian. Padahal kalau kita banyak perkebunan kan kita bisa ekspor ke Singapura. Kalau nak ekspor sampai ke Singapura tuh berat apalagi standarisasi untuk Singapura itu sangat tinggi Lah macam Pulau Bulan tuh itu kan banyak ternak babi tuh. Babinya itu dikirim kemana? Dikirim ke Singapura. Ternak babi sama tanam cabai tuh beda kau ini macam mana? Tapi setidaknya di Batam itu ada tempat ternak babi untuk dikirim ke Singapura. Jangankan penangkaran babi tuh yang dekat Pulau Bulan, penangkaran buaya pun ada kat sana tuh. Kan baru lepas tuh kemarin ceritanya pas banjir-banjir kemarin tuh. Oh, itu buaya yang lepas tuh dari Pulau Bulan, Mbak Yu? Iyalah, Pulau Bulan tuh selain penangkaran babi ada juga penangkaran buaya. Jadi kalau buaya nih dia kirim ke Singapura juga? Aku tak tahu tapi kalau yang aku tahu nih, kalau buaya tuh kulitnya, dagingnya bisa tuh digunakan. Hebat juga ya, dekat Pulau Bulan nih bisa penangkaran buaya, penangkaran babi. Baliklah lagi dengan masalah tuh petani singkong yang dekat Lampung yang harganya turun sampai Rp1.000 tuh Aku baru tahu juga kalau Kak sana tuh harga singkong di bawah 1.000. Itu karena ada impor dari luar negeri, impor tepung tapioka. Makanya komoditas pertanian singkong tuh harganya jadi turun. Tapi pemerintah tahu nggak kalau ada impor besar-besaran tepung tapioka dari luar? Ya pemerintah tahu lah, pemerintah nih semuanya tahu Jadi macam mana nasib petani singkong di Lampung nih? Aku tak ikutin pula nih tapi yang aku tahu nih berita penangkaran buaya yang lepas dekat Pulau Bulan Batam tuh Jadi buaya yang dari Pulau Bulan tuh udah masuk lah sampai Singapura? Tak
sampai Singapura, tapi dia sampai ke Malaysia. Nah, cobalah aku nak dengar pendapat netizen Indonesia tentang harga singkong yang tak sampai Rp1.000. Buat korang warga Malaysia, berapa harga singkong 1 kilo dekat negara korang? Silakan komen dekat bawah. Lucu banget Zulkifli Hasan, kata Wiko. Zulkifli Hasan ni kan Menteri Perdagangan ya Mbak Yu? Sengaja dumping dan sengaja rugiin petani singkong, kata Fijriman 612. Bukannya mau merugiin petani singkong, tapi mungkin ini ada miscommunication. Udah macam fufafa belum aku cakap. Bagaimana bisa mewujudkan swasembada pangan kalau harga tidak berpihak pada petani, kata Bagus. Ini kan baru mau mulai swasembada pangan. Korang cepat-cepat kali nak ke mana? Permasalahan yang sudah bertahun-tahun, warga desa di tempat bapak saya sampai terpaksa beralih ke bidang lain yang awalnya bertani singkong, kata JM Alif 03. Tapi emang singkong tuh di Pulau Jawa murah betul. Di Tanjung Pinang aja yang aku lihat nih bernilai betul harga singkong nih. Salah pemerintah, kata Espeda. Dibalas sama HS 06. Iyalah, aneh kalau impor padahal food estate Kalimantan kan tanam singkong. Kok nggak ada hasilnya sampai impor, programnya presiden loh itu. Food estate yang dekat Kalimantan tuh belum bisa dilanjutkan sebab anggarannya ini tak cukup. Jangankan untuk membangun sistem pertanian yang baik, membangun petani saja pemerintah nggak bisa. Lantas untuk apa gunanya ada pemerintah, kata Kohar Suwandi. Dibalas sama Gung Skris. Mau ngubah negara ini jadi resort yang cuma dibuat untuk melayani mereka. Dibalas lagi sama MRSG. Bukan gitu aja, bukan nggak dibantu, cuman yang terbatas aja. Banyak kok bantuan pupuk, benih, sarana dan prasarana. Cuma nggak bisa semuanya dibantu, bukan berarti nggak dibantu sama sekali loh. Dibalas lagi sama GRG. Memang nyatanya pemerintah nggak bisa bantu kok. Kalah jauh sama Vietnam dan Thailand yang lahannya lebih terbatas, tapi pemerintahannya support full petani, bisa lebih dari 10-20 kali lipat produksi pertanian Indonesia di segala lini. Ya itulah yang netizen Indonesia nih harus buka mata. Kalau nak membandingkan negara kita nih dengan negara orang lain, ya bandingkan aja dengan negara Cina. Tuh besar negara dia, penduduknya banyak, tapi sejahtera rakyatnya. Kalau netizen Indonesia kan bilangnya Thailand kecil, Vietnam kecil. Tuh tengoklah tuh negara Cina tuh sebesar apa dia. Pengusaha produk kelapa juga banyak yang jual mesin kelapa gelondong diekspor ke Vietnam, kata Cewing. Iya, sebab Vietnam nih komoditasnya nih betul-betul berhasil. Pemerintah paling nanti alihkan fungsi jadi sawit. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan bumi ini yang benar-benar rusak, kata Mimamu. Kalau pemerintah nak tanam sawit semua, siap-siaplah singkong menjadi langka di Indonesia. Impor lebih cuan ketimbang pengelola perkebunan sendiri, kata Tegal Project. Iyalah, kalau impor nih kan pasti dia ada bisnis antara dua negara. Tapi impornya ini dari Vietnam juga nggak, Ce? Ya nggak tahu, kok tanya saya sih. Singkong lo impor, gimana Thailand dan Vietnam nggak lebih maju coba, kata Widya. Dibalas sama Mohri. Nggak salah tuh, astagfirullah. Aku rasa bukan singkong yang diimpor, kayaknya tepung. Soalnya kalau singkong diimpor, singkong ini kan cepat busuk. Speechless, singkong aja diimpor, kata Miss Celi. Dibalas sama Nur Husen. Negara yang serba nanggung, dibilang negara industri bukan, dibilang negara agraris juga bukan. Indonesia ini negara surganya koruptor. Koruptor di Indonesia selalu mendapatkan hukuman ringan. Petani singkong harus diperhatikan oleh pemerintah. Jangan pura-pura nggak ngelihat di lapangan. Mereka jadi miskin karena ulah aturan dari pemerintah, kata Shelby Celebes. Pemerintah mana dulu nih? Konoha apa Indonesia? Mungkin kalau impor pemerintah dapat bagian dari transaksi. Sementara kalau singkong lokal pemerintah tidak kebagian. Jadi lebih untung impor, kata Junaidi. Pemerintah Indonesia selalu dapat pajak kok setiap kali ada transaksi perdagangan antara Indonesia dengan negara lain. Bukan cuma singkong, yang lain juga begitu panen raya masuklah barang impor. Lucunya negeri ini, kata Ocep. Kalau lucu kok ketawa lah terbahak-bahak. Barang impor harusnya lebih mahal ya. Itu singkong lokal dihargai di bawah 1.000 loh, kata Jordan. Makanya kita juga harus lihat nih singkong luar negeri macam mana atau tepung singkong luar negeri macam mana. Aneh nih, pejabat masa singkong diizinkan untuk impor, kata Erwan Dentis. Dibalas sama Adam, singkong aja impor. Terus dibalas lagi sama Didit, menterinya sangat lucu sekali. Kalau singkongnya nih aku tak heran sangat. Indonesia nih dia impor garam. Indonesia impor garam sama Singapura, Ce. Aku tak tahu dari negara mana, yang jelas Indonesia nih impor garam. Pemerintah fokus jualan pupuk, harga produk nggak dikontrol. Pemerintah tanam singkong di Kalimantan aja gagal. Petani yang berhasil tanam singkong nggak dihargai, kata Berkah Tani. Berarti petani singkong di Indonesia ini harus belajar dengan petani singkong di Lampung. Duh, pemerintah jangan gini dong. Lama-lama petani nggak mau nanam loh. Kita nggak bisa makan loh. Yang ekonominya rakyat kayak kami ini nggak akan sanggup ketergantungan produk impor, kata Titin Andriani. Ya mau nggak mau lah, semua kan kebijakan dari pemerintah. Biar harganya hancur, disengaja impor singkong. Pakai logika aja. Sekelas Menteri Pertanian nggak tahu kuota impor pangan. Berita
berita yang membagongkan, kata Andi. Udah dikasih tahu ke Pak Prabowo belum ini Mbak Yu? Tentang pagar laut yang ada di Tangerang, C. Harga singkong di Lampung di bawah Rp1.000. Lagian bisa-bisanya impor dari luar negeri, sedangkan dalam negeri aja banyak singkong petani loh, kata Pras. Masalahnya singkong di Lampung ini itu komoditas untuk bikin tepung. Jadi bukan macam kayak di Tanjung Pinang buat gorengan. Lagi-lagi petani dirugikan, pemerintah nggak peduli dengan petani, cita-citanya aja mau swasembada pangan. Nggak bakalan terwujud kalau pemerintah nggak mau take down kartel komoditas, kata Kurnia. Kan baru cita-cita.